Zaman. Izin Pak Kades. Ya. Mau ada tamu. Oh, ada tamu. So, silakan masuk atuh. Oh iya. Silakan masuk. Permisi Pak Kades. Ya, silakan. Tamu siapa ya? Nah, perasaan nggak ada janji dengan tamu teh. Bingung ya. Biarilah. Yang penting mudah-mudahan teh bawa rezeki ah. Ada apa, Neng? Ini Cik Ida. Oh, Neng mau ada acara apa? Sekretarisnya. Oh, tapi Neng mau apa kesini, ada acara apa gitu? Ada keperluan apa gitu? Pak Sekdes yang ada acara ini Cik Ida. Oh, jadi Pak. gini Neng, Pak, di sini kan gini Neng ya, segini Iya. kan Bapak menerima tamu, tapi Bapak tidak ada konfirmasi Neng. Oh begitu. Iya. Tapi Bapak mohon maaf ya Pak, ada keperluan ini. Pak Kades, Cik Ida. Neng perlu Pak Kades. tanda tangan kegiatan apa gitu? Izin Gitu. Pak Kades. Pak Kades, Izin Pak Kades. Tamu tadi itu sebenarnya ini Cik Oh. saya. Cik Ida. Jadi Neng juga perlu juga. Saya asisten Cik Ida. Oh, Pak Kades, gitu ini ya. tuh asisten saya. Oh. Yang ada keperluan kesini itu saya. Ini mah gimana? Pak Kades tuh mentang-mentang lihat ini tuh asisten pribadi. Oh, asisten Cik Ida. Iya. Jadi gini Neng, masalahnya. Ini. Oh ya. Cik Ida. Aduh. Cik Ida. Jadi kadang-kadang suka gimana ya? Aduh, ampun. Jadi Cik Ida gimana? Cik Ida ada apa? Saya Cik ini Ida? sengaja Aduh, minta berkunjung maaf. ke sini, Pak Kades. Alhamdulillah. Yang sini aja Pak Kades kan Oh bisa iya, terus. Terus ya, posisi jadi salah begitu ya. Udah begini aja tuh ya. Pak Sedikit. Kades, Aduh, ya. begini saya berkunjung ke sini tuh ada keperluan pingin ngobrol dengan Pak Kades iya. dan kita bawa ini asisten dan saya sengaja membawa ini Pengamanan. pengawal bagian pengamanan. Ya. Pengamanan. Iya, iya. Oh, Linmas. Mas, Bagus. supaya aman soalnya. Iya. Baru berkunjung ke desa di sini. Iya. Ini benar Pak Kadesnya? Iya Bapak Kades, Cik Ida. Iya benar. Cik Ida cari siapa? Bapak Kades. Oh, Iya. ini juga Iya. saya. Ya. Ini saya. Bener beda kalau lagi pakai seragam komplit ya. Aduh, Kelihatannya. nggak ada ini. Ini ya. Oh, Udah. biar nanti ya. Kalau yang di sebelah ini siapa? Ini Pak Sekdes. Pak Sekdes. Jangkung badan. Ya. Jadi yang mewakili tugas dari Pak Kades adalah Pak Pak Sekdes. Pak Sekdes. Karena Administrasi. kalau di desa itu nggak ada wakil kepala desa ya. Nggak ada. Yang ada Pak Sekdes. sekretaris desa. gitu. Siapa kalau boleh tahu? Oh, saya Topik, Pak Opi. Iya. Pak Opi sebagai sekretaris desa sekretarisnya. Desa Ya, Lembang. Desa Lembang, Ya. gitu. Kalau ini kita mau ngobrol aja sama Pak Kades. Cik Ida aja dulu. Ya, itu Pak. Izin Cik itu Bu. Cik Ibu. Tolong nanti dicatat segala yang kita obrolkan dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan buat desa-desa yang lain. Pak Kades ini kalau tidak salah Bapak Kades Yono Mariono ya, SIP ini sudah mungkin di sini tuh sudah menjadi kepala desa yang keberapa gitu, Lembang. Kalau melihat sejarah ya, ini berdirinya Desa Lembang itu kan dari tahun 18 sekian Iya. ya. Tetapi kalau ke sini kita lihat dari pemisahan Desa Lembang dengan Desa Diagiri tahun 82, berarti yang pertama itu almarhum Pak Sutriyatna, Iya. yang kedua itu adalah Bapak Agus Kusnadi, yang ketiga almarhum Bapak SB Harsoyo, yang keempat saya. Jadi saya tuh kalau dihitung tahun 82 pemisahan itu saya keempat. Bapak kepala desa yang keempat ketika desa ada pemisahan. Tapi berarti sebelum ada pemekaran desa masih ada kepala desa Ada dulu. Itu dari tahun berapa kalau mungkin? Tahun 18 berapa lah. Lama. Masih di tahun 18 belum Iya, 19 ya? Belum. Berarti masih zaman ini dong, zaman zaman Hindia Belanda, zaman Jepang. Betul. Sudah ada. Sudah ada. Terus saya dapat informasi bahwa desa Lembang itu desa pertama, kalau nggak salah, itu gimana tuh? Desa pertama yang ada di kabupaten apa? Nah,
Desa Lembang itu salah satu desa yang pertama ada di Lembang. Selain Desa Lembang, ada dulu yang namanya Desa Cikahuripan, ya. Itu juga salah satu desa Buhun, ya, desa dulu tuh. Terus ada lagi yang namanya Desa Cikole, ya. Cikole. Itu pemisahan juga. Terus ada lagi desa dulu itu yang sebelah selatan, kalau nggak salah itu adalah Desa Cikidang. Itu dipisah-pisahkan dengan Wanguharja, dengan Sunten Jaya, semacam itu. Jadi ada 4 desa dulu, 7 desa malah. Itu yang pertama kali ada di Kecamatan Lembang. 7 udah pemekaran sampai jadi 7 desa. Iya. Kemudian saya perhatikan nih Pak Kades ya, kalau saya boleh tahu nih, dari mulai masuk sini ini kelihatannya kok ini tuh desa apa kantor apa gitu kan. Iya. Kelihatan ini saya baru berkunjung ke kantor desa, kantor kepala desa Semegah ini Ya. gitu. Ini gimana? Nah ini kan Ada gini, ceritanya Cuk. apa, ada Ya sejarah? betul, Cidar, bahwa proses ini nggak seperti membelikan telapak tangan. Proses 2006 saya naik, ya. Setelah itu kita berproses sampai 2000 yang sekarang ini ada proses yang lumayan. Kita diberikan semacam tugas mulia, ya. Karena apa? Menginginkan Desa Lembang itu adalah desa kota harus lebih bagus daripada desa-desa yang lainnya. Makanya kita dimodif, ya, kita diupayakan Desa Lembang ya Semegah ini, alhamdulillah. Sampai-sampai Desa Lembang ini dikunjungi oleh berbagai desa yang ada di desa luar daripada provinsi. Oh iya, Dari ada juga Sumatera, iya. dari Bali, dari Kalimantan, ya. Itu datang berkunjung ke kita. Hanya sebatas ingin studi banding. Apa yang di-studi bandingkan? Yaitu dari sisi administrasi. Alhamdulillah kita punya Pak Sekdes, telaten, ya, dan mau melaksanakan tugas yang alhamdulillah menjadi satu ikon Desa Lembang, desa percontohan. Dan 2012 waktu itu saya menjadi kepala desa teladan se-Jawa Barat. Tahun 2012 di tahun jabatan yang Kedua. kedua. Saya kepala desa teladan se-Jawa Barat waktu itu dengan istri saya juga ibu ketua tim penggerak PKK teladan Luar biasa. Itu proses yang kita alami waktu itu. Banyak kalau seandainya mengapa begini, itu prosesnya panjang. Tapi alhamdulillah dengan berproses ini otomatis kita merasa bangga, ya, baik untuk diri pribadi maupun dengan masyarakat bahwa saya itu jadi kepala desa itu tidak mubadir gitu. Iya. Ada bukti nyata. Ada bukti nyata, ya. Itu mah melihatnya dari sisi mana silakan. Iya. Yang penting kita niatnya adalah yang tadi saya bilang dari selalu sampaikan kepada siapapun, ada bahasa agama inama amrul niat. Setiap pimpinan itu niatnya mau apa? Mau jadi garong atau mau apa kan? Ya kalau dia mau jadi penjahat janganlah jadi pimpinan. Lebih baik kita ya udah. Kalau pimpinan ya ikutilah pimpinan. Ikutilah udah masyarakat. Ya terasa. Yang namanya kepala desa kalau membuktikan dia ingin berbakti ke masyarakat, dia otomatis capeknya pasti terasa. Baik itu tenaga, pikiran, ya, baik itu ekonomi yang kita punya, itu kita gunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Terus di sisi lain nih, Pak Kades, berarti pembangunan desa ini semenjak Pak Kades menjadi kepala desa. Betul. Sebelumnya belum seperti Belum. ini. Ada perubahan kantor desa dan balai musyawarah itu setelah adanya Pak Kades Yono. Betul. Gitu ya. Jadi gini Cedar, jadi waktu itu saya terinspirasi, kalau toh saya naik jadi kepala desa, saya berjanji bukan kepada orang lain, kepada diri saya sendiri pribadi. Pertama yang akan saya bangun adalah masjid. Kenapa masjid? Dulu, ya, yang namanya Nabi juga pertama dia di Mekah itu adalah membangun masjid. Masjid itu sarana untuk apa? Ya untuk kita berjihad, untuk musyawarah. Setelah itu baru kita membangun kantor desa. Ya alhamdulillah
Masjid selesai, kantor desa pun selesai. Oh, jadi masjid dulu. Masjid dulu diawali. Jadi jangan salah, kebanyakan orang tuh kantor dulu, tentang sarana ibadah di nomor 2 kan. Kita enggak. Iya. Karena ada bahasa kebaikan itu jangan disimpan di belakang, tapi harus di depan. Gitu, cuy. Terwujudlah masjid yang megah masjid yang juga. megah juga. Kemudian balai musyawarah desa juga yang megah. Betul. Jadi tidak hilang tuh balai musyawarah ada. Balai musyawarah alhamdulillah setelah kita dibangun jadi masjid, kita dibangun di atas daripada kantor ini. Oh, Di atas kantor ini Cidar ada balai musyawarah yang megah, menampung sekitar 300 orang di atas. Iya. Sebelum ada gedung ini nih, ketika ada rencana untuk pembangunan gedung, gimana tuh tanggapan dari masyarakat? Nah, pertama saya naik 2006, otomatis masyarakat itu ada yang pro dan kontra wajar. Akan melihat apakah yang naik ini benar-benar mempunyai niatan baik dengan ucapan waktu dia itu menyampaikan program politiknya atau janji politiknya tuh benar atau tidak. Dibuktikan bukan oleh cerita tapi oleh kinerja. Nah, alhamdulillah waktu berjalan ternyata 2006 sampai 2012 menjelang 2012 saya sudah bisa membangun masjid sama kantor. Waktu itu bawah, belum di atas. Barengan. Nah, barengan. Akhirnya ini selesai, ini pun selesai. Balai musyawarah, kantor masih di depan. Masih kecil kantornya. Nah, alhamdulillah selesai itu baru kita naik ke kantor. Kantor di atas rencananya kantor, kita rencananya mau dibuat kantor karena ini balai musyawarah, rencana kantor. Tapi saya berpikir kalau tempat pelayanan di atas apakah disebut paripurna atau pelayanan yang prima atau tidak? Tidak, karena prima itu adalah yang langsung bersentuhan. Yang namanya prima itu adalah pertama, masyarakat tidak sulit untuk ketemu dengan pelayannya. Iya, langsung ketemu. Coba kalau seandainya ke atas kantornya. Oh, ya mendingan yang muda yang naik. Kalau sampai yang manula naik, begitu jatuh ke bawah, siapa yang akan jawab? Bapak Kepala Desa. Izin, misalkan ada warga sudah tokoh-tokoh naik ke atas, waduh, rempo itu, kasihan. Betul. Jadilah pelayanan masyarakat di bawah dan balai musyawarah di atas. Itu setelah kita dipikir beberapa kali konsultasi dengan Pak Sekdes, ya, dengan rekan-rekan semua yang menghasilkan bahwa lebih baik di bawah daripada di atas. Ya itu resikonya kalau seandainya di atas ada pelayanan ya hanya sebatas pembuatan KTP sementara, naik ke atas ya mending kalau dia nggak punya penyakit. Kalau dia penyakit mengek, baru sampai sana sudah buntung, lupa mau bikin boro-boro minta pengantar tangan enggak, hasilnya mengantar surat kematian. Pak Kades Pak Sekdes yang sana ini gimana asisten bilang Pak Sekdes yang sana, ini Pak Kadesnya. Ini warga semua mendukung apa ada ketika membangun itu cemoohan seperti itu terus yang macam-macamnya? Nah, dalam pelaksanaan pembangunan pro kontra itu pasti ada. Saya berpikir yang namanya pro dan kontra itu adalah suatu fitrah, ya. Dan jangan dibuat jadi pusing. Karena dengan kontra itulah kita semangat. Kadang-kadang kalau pro semuanya kita gitu akan dilambat. Nah, merasa kita tuh disanjung, dibesar-besarkan, padahal itu adalah jurang akhirnya. Tapi kalau ada orang yang ya beda dengan kita, caranya lain, ya wajar lah. Yang penting kita buktikan endingnya, hasilnya terakhir apa. Itu pembuktian. Akhirnya orang yang dulunya nggak suka, pas melihat ini ya bukti semacam gitu. Izin Pak, ya. Seperti saya. Kenapa gitu? Awalnya tidak suka, Sama lama-lama siapa? kan suka. Kamu mau gimana? Iya. Ini mah dari kemarin dia mah ini sama asisten pada mau nggak sama Haji?
Oh, Izin, pasti itu Pak Kades. Oh, saya mau. Kalau niatnya sudah berpikir ekonomi dijadikan ukuran, insya Allah gagal. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana kita jadi pimpinan ingin membangun desa tersebut, insya Allah berhasil. Dulu saya niatan, Maidar, tetap bahwa saya niatnya ingin membangun desa, titik, tidak lebih tidak kurang. Ingin membangun desa. Membangun desa itu luas. Kan? Baik itu secara infrastruktur, baik dari sumber daya manusianya, baik dari ekonominya, kan luas kan bangun desa. Nah, alhamdulillah. Makanya dalam kurun waktu sekarang periode ketiga tetap saya cita-citanya ingin membangun desa. Jadi kita nggak berpikir, wah ini mah ini enggak. Karena yang tadi jabatan itu amanah. Nah itu. Ya, jabatan itu amanah. Waktunya pasti diambil. Jangankan jabatan, umur pun kita nggak tahu. Iya betul. Ya, jangankan jabatan hanya 6 tahun, umur kan nggak tahu kita. Makanya dengan punya jabatan ini kita bisa membuktikan ke masyarakat bahwa kita niatnya lillahi ta'ala untuk membangun desa. Adapun rezeki sudah diatur yang Maha Kuasa. Tuh. Makanya seperti itu tuh. Kita nggak Pak Sekdes Pak Sekdes nih. Pak Sekdes selama mendampingi Bapak Kades gimana tuh? Alhamdulillah, memang perjalanan di Desa Lembang itu awalnya itu 2014 masuk ke desa itu belum jadi sekdes. Oh belum. Jadi pertama masuk itu jadi bendahara 1 tahun, kemudian tahun berikutnya menjadi sekretaris. Dan salah satu yang membuat saya bersedia untuk mendharma baktikan di desa ini ya karena memang ya satu visi dengan beliau gitu. Memang saya juga ingin bahwa saya tinggal di Desa Lembang ingin memberikan satu yang lebih lah untuk desa sendiri gitu, untuk bisa maju berkembang gitu. Dan memang tantangan selama bersama beliau memang banyak sekali visi-visi beliau yang sama, hanya mungkin dari sisi pelaksanaan mungkin karena itu menjadi tugas tanggung jawab sekretaris ya harus bisa menjabarkan apa yang menjadi visi beliau kan gitu, untuk bagaimana menjadi Desa Lembang maju itu seperti apa kan. Kalau pimpinan itu garis besar kan ya, nah untuk menjabarkannya mungkin menjadi tugas kami gitu kan, dari sekretaris, khususnya dari sekretaris secara teknis pelaksanaannya seperti apa. Dan alhamdulillah selama ini berjalan ya selalu klop gitu. Kadang ide muncul, misalkan saya punya ide ya ternyata sama. Atau saya mau merancang ternyata memang sudah ada ide dari beliau gitu. Dia tinggal nyambungin jalan gitu. Bener. Seperti itu yang berjalan. Sudah klik mukanya. Chemistry-nya sudah nyambung. Izin. Ya. Sama. Sudah Chemistry dengan siapa? Pusing. Si ini mah bikin pusing. Omong-omong chemistry antara Kades dan Sekdes. Ini chemistry. Ampun. Emang benar chemistry-nya udah nyambung? Enggak juga, nggak tahu. Kamu mah ini gimana? Pak Kades, selama 3 periode ini ada mungkin yang sangat bukan pengalaman apa ya, yang mungkin sangat Pak Kades nggak sukai gitu. Pernah kejadian nggak ada? Pasti ada. Suatu saat misalnya begini, ketika kita sedang menggeluti sebuah pekerjaan, tiba-tiba, gue nggak mau lah ngurusin pekerjaan ini seperti itu. Ada nggak? Itu manusiawi. Jenuhnya mungkin Ya. ya. Setiap manusia pasti ada yang namanya jenuh, merasakan kesal, manusiawi. Tinggal balik lagi kepada diri kita. Kalau sudah berbicara itu balik ke kita. Kenapa aku jadi kepala desa? Iya. Kan itu. Kalau udah jadi kepala desa, mau tidak mau, suka tidak suka, apapun yang kita kerjakan ya harus dinikmati.
Karena kalau kita kesal dengan pekerjaan, ya kenapa harus jadi yang gituan atuh? Lebih baik